Oke, selamat datang kembali murid-murid sekalian di channel pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari yang materi tentang ikatan kimia. Jadi di bagian yang kedua ini kita akan mempelajari tentang bentuk molekul dan hubungannya dengan kepolaran. Sebelum masuk ke bentuk molekul ada apa saja, kita kenal dulu yang namanya konsep hibridisasi. Hibridisasi ini adalah perluasan orbital untuk mengakomodasi adanya elektron yang dipakai dalam suatu ikatan. Utamanya kita lihat di sini ikatan kovalen. Contohnya adalah di yang paling sering digunakan itu adalah di CH4. C ini nomor atomnya itu 6. Jadi 1s2, 2s2, 2p2. Kalau kita buat yang di kulit valensinya, berarti ini orbitalnya ada orbital 2s dan orbital 2p yang terisi 2 elektron. Sedangkan H itu cuma 1s1. Tapi ini ada 4. Jadi kalau kita gambarkan, ini hanya 1 saja. Mungkin lebih mudah kalau misalkan akan lebih terlihat kalau warnanya berbeda. Jadi di sini kita pakai warna merah. Kalau kalian lihat, supaya elektron H bisa masuk, dia butuh 4 tempat. Tapi C hanya menyediakan 2. Oleh karena itu dia harus mengalami hibridisasi di mana satu elektronnya ini akan berpindah ke dari S ke P sehingga menjadi orbital hibrid sp3. Karena S dan P terisi sampai kotak ketiga. Sekarang dia punya 4 tempat sehingga 4 elektron dari setiap H bisa masuk ke dalam situ. Untuk CH4 ini kita katakan tipe hibridisasinya adalah hibridisasi sp3. Hibridisasi ini adalah dasar dari pembentukan ikatan kimia dan struktur molekul yang akan kita lihat dalam bagian selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk molekul. Jadi kita bisa menggunakan metode AXN-EM yang di depan sini. Dengan A ini adalah simbol untuk atom pusat. XN ini adalah jumlah domain elektron ikatan. Lalu ini E-nya melambangkan domain elektron bebas. Contoh yang kita mulai dari yang paling mudah, AX2 ini adalah bentuknya linear. Contohnya BeCl2 itu hanya BeCl. Atom pusat tidak memiliki elektron bebas di sekitarnya, maka dia hanya AX2 saja. Lalu kalau AX3 segitiga planar, contohnya adalah BF3. Jadi BF3 itu hanya F, dan F. Ini tadi belum dilengkapi, jadi kita lengkapi saja.
Nah, ini untuk yang AX2 dan AX3 cukup mudah, jadi tidak memerlukan model untuk supaya kalian bisa membayangkan. Tapi untuk yang ke atasnya nanti kita lihat dalam bentuk model. Sebelum melanjutkan, tipe hibridisasi dari yang AX2 dan AX3, tipe hibridisasi AX2 itu adalah SP, sedangkan AX3 itu SP2. Nah, kita lanjutkan ke yang AX4. Oke, sekarang kita masuk ke yang AX4. Dia bentuk molekulnya kita namakan tetrahedral. Kalian bisa melihat yang ada di bawah itu modelnya seperti itu kalau tetrahedral. Contohnya adalah yang tadi kita pakai CH4. Jadi ini pasti tipe hibridisasinya adalah SP3. Kalau kita gambarkan itu CH4 bentuknya seperti ini. Jadi ini C, H, 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 dan H di belakang sana. Lalu kita maju ke variannya AX3E. Ini adalah piramida segitiga. Contohnya adalah NH3. Kalau kalian lihat itu N, H, H, H dengan satu elektron bebas. Jadi satu pasang elektron bebas ini adalah E yang di sini, terus tiga atom yang diikat maka jadi AX3E. Kalau kalian lihat modelnya, jadi untuk AX3E itu kita ibaratnya hilangkan satu. Jadi di sini adalah yang elektron bebasnya, sementara yang ini adalah bentuk piramida segitiganya. Lalu kalau kita lanjutkan lagi, berarti kalau untuk yang AX4 ada satu lagi variannya AX2E2. Ini bentuknya bengkok atau bisa juga dibilang bentuk V. Contohnya H2O. Kalau digambar struktur Lewisnya, bentuknya adalah seperti ini. Kalau kalian butuh untuk menggambar struktur Lewisnya, silahkan kalian lihat datanya di tabel periodik C berapa, H berapa, N berapa, H berapa, O berapa, H berapa. Hanya satu semua. Tapi untuk yang lain bisa kalian lihat di tabel periodik, lalu kalian coba sendiri membuat struktur Lewisnya. Yang H2O tadi AX2E2 itu yang terjadi kalau kita hilangkan lagi satunya, jadi seperti ini. Jadi kalau kalian lihat, kalian bayangkan ini bentuknya adalah bentuk V saja, tapi ada dua pasang elektron bebas di sini dan di belakang sini. Ini untuk yang tetrahedral. Kita lanjutkan lagi ke bentuk yang AX5. Oke, kita lanjutkan dengan bipiramida trigonal atau AX5. Bipiramida trigonal ini modelnya bisa kalian lihat di depan. Ini bentuknya hibridisasinya adalah SP3D. Contohnya PCl5. Kalau kita gambar struktur Lewisnya, jadi bisa kalian lihat di situ. Ini P, Cl, 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 Cl. Untuk yang bagian ini kita sebut yang ekuatorial, yang tiga ini, yang sebidang. Sementara yang atas bawah kita sebut dengan aksial. Oke, sekarang kita lanjutkan ke turunannya. Masing ada 3 turunannya. Yang pertama itu AX4E. Kalau ada satu elektron
satu pasang elektron bebas kita sebut sebagai jungkit, atau yang dalam bahasa Inggris kita sebut sisau. Contohnya adalah SF4. Jadi S, F, 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 F. Tentu kalau misalkan kalian di ujian ini yang CL-nya harus diberikan sesuai dengan gambar di struktur Lewis, harus ada gambar elektron bebasnya. Tapi kita anggap ini kalian sudah bisa membuat struktur Lewisnya, jadi untuk yang sampingnya kita tidak gambarkan elektron bebasnya. Jadi itu dia mengikat 4 atom dan ada satu pasang elektron bebas. Kenapa dia dinamakan jungkat-jungkit? Kalau kalian melepas di modelnya seperti ini, dilepas, kalian akan mendapatkan bentuk jungkat-jungkit seperti ini. Jadi ini ada dua kaki dari jungkat-jungkitnya, ini yang seakan bangkunya, dan itu pasangan yang atasnya adalah elektron bebasnya. Inilah mengapa dia dinamakan sebagai jungkat-jungkit. Lalu kita lanjutkan lagi ke yang bentuk selanjutnya adalah kalau AX3E2. Mungkin kalian sudah membayangkan kalau misalkan pasangan elektron bebasnya ada 2, ini bentuknya akan jadi bentuk T. Kenapa dia akan jadi bentuk T? Kita lihat di modelnya. Jadi itu seakan-akan kita hilangkan yang ini, kita cabut saja yang ini dan yang ini. Sebagai gantinya yang atas ini kita kembalikan. Nah, kalau kalian lihat, kalian bayangkan yang ini kakinya tidak ada, ini bentuknya adalah bentuk T, atau yang seperti dilihat di sini, ini kan jelas bentuknya bentuk T yang terbalik. Oke, sekarang yang bentuk T ini, contoh dari yang memiliki bentuk T ini adalah ClF3. Jadi Cl mengikat 3 F, tapi dia memiliki 4 elektron bebas atau 2 pasang elektron bebas. Lalu selanjutnya kita lanjutkan ke turunannya. Untuk di piramida trigonal yang terakhir adalah kalau misalkan elektron bebasnya ada 3 pasang. Kalau tadi bentuk T, maka sekarang kalau misalkan satu lagi menghilang, maka jelas dia akan menjadi linear seperti ini. Jadi yang seginya itu adalah melambangkan elektron bebasnya, ada 3 pasang, sedangkan elektron ikatannya ada 2 di kiri dan kanan. Maka ini bentuknya adalah linear lagi. Sedangkan ini bentuk yang cocok adalah I3. Jadi nah, ini untuk yang bentuk molekul yang piramida trigonal. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke bentuk yang AX6. Oke, kita lanjutkan dengan yang AX6. Bentuknya bisa kalian lihat di depan modelnya. Itu kita sebut dengan bentuk oktahedral, di mana hibridisasinya adalah Sp3D2. Contohnya, kalau oktahedral itu adalah SF6. Seperti itu.
Lalu kita lihat kalau dia menjadi AX5E, itu adalah piramida segi 4. Contohnya ini adalah BRF5. Kalau untuk di modelnya itu adalah jadi bentuknya seperti ini, piramida segi 4 dengan satu puncak di atas, sedangkan bawahnya itu adalah untuk yang elektron bebasnya. Nah, kita lanjutkan lagi ke yang bawahnya adalah AX4E2. Kalau yang AX4E2 itu adalah segi 4 planar. Contohnya adalah XEF4. Dimana ini tentu kalau misalkan untuk yang octahedral ini turunannya memang lebih mudah untuk kalian bayangkan. Jadi kita lihat kalau misalkan yang AX4E2 segi 4 planar itu bentuknya seperti ini, dengan yang elektron bebasnya ada di atas dan di bawah sini. Ini untuk yang XEF4 dengan bentuk AX4E2. Kalau kalian bingung untuk menghafalnya, kalian hanya perlu mengingat yang semua yang AX saja. Jadi dari AX2 sampai AX6. Contohnya yang tadi kan di sini AX6 ini octahedral. Kalau kalian ingin yang AX5E, ini 5 tambah 1 6. Maka kalian hanya perlu menghilangkan dari yang octahedralnya saja. AX4E2 ini 4 tambah 2 6. Maka kita tahu ini turunan dari yang octahedral. Berarti kalian hanya perlu menghilangkan 2 bagian dari yang octahedral. Jadi ini untuk yang bentuk molekul kita sudah lihat dari yang AX2 sampai AX6. Berikutnya kita akan lihat hubungan antara bentuk molekul dengan kepolaran. Oke, sekarang kita akan melihat hubungan antara bentuk molekul dengan kepolaran. Suatu molekul itu dikatakan memiliki sifat polar jika molekulnya memiliki muatan parsial positif dan negatif pada ujung yang berlawanan. Kalau kalian masih ingat yang bagian tentang sifat keperiodikan, kepolaran itu terjadi karena yang berikatan itu memiliki perbedaan keelektronegatifan. Jadi kalau untuk yang mudahnya, senyawa dari atom sejenis, contohnya O2, H2, dan seterusnya, bersifat nonpolar. Kenapa? Karena kalau untuk yang seperti ini, karena dia sejenis, maka elektronnya terbagi secara merata antara kedua atomnya. Jadi kita tidak bisa membuat kutub negatif atau kutub positif dari senyawa tersebut. Sedangkan untuk yang tidak sinis, yang bisa kita jadikan patokan adalah senyawa dengan pasangan elektron bebas bersifat polar. Jadi kalau kalian lihat yang tadi, yang tidak memiliki pasangan elektron bebas itu adalah yang dari AX2 sampai AX6. Ini yang kita katakan sebagai bentuk simetris. Dan dengan tambahan 1 yaitu AX4E2.
Jadi kalau kalian buat bentuk molekulnya dan mengikuti rumus yang ini, maka kita katakan mereka bersifat nonpolar. Sedangkan kalau yang misalkan AX3E atau AX4E yang mana mereka memiliki pasangan elektron bebas tapi tidak simetris, maka ini harusnya pasti polar. Jadi ini adalah cara kita membedakan, cara sederhana untuk membedakan kepolaran dari suatu molekul, yaitu kita lihat dari bentuk molekulnya seperti apa terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke gaya antar molekul. Oke, untuk di tingkat SMA, kita akan lihat gaya antar molekul yang akan kita bahas itu adalah yang pertama ikatan logam. Ini jelas dari namanya adalah ikatan antar atom dalam logam. Dimana untuk ikatan logam ini berlaku makin banyak elektron dalam ikatan, maka titik lelehnya akan semakin tinggi. Yang kedua, ikatan hidrogen. Ini terjadi pada atom elektronegatif, yaitu F, O, dan N, yang berikatan dengan atom hidrogen. Lalu yang ketiga adalah gaya van der Waals. Ini adalah gaya antar molekul pada senyawa kovalen. Dimana kita bisa baginya di dua. Yang pertama adalah gaya dipol-dipol. Ini adalah pada molekul yang sifatnya polar. Sedangkan gaya London adalah gaya yang paling lemah. Ini hanya ada pada molekul non-polar. Untuk gaya van der Waals ini berlaku bahwa MR makin besar atau massa molekul relatif makin besar, maka gaya van der Waals juga akan semakin besar. Dan titik didih akan semakin besar juga atau semakin tinggi. Maka dari ketiga gaya ini, dan di sini ada dua, jadi sebenarnya empat gaya antar molekul, kita bisa mengurutkan dari kekuatannya adalah gaya London yang paling lemah karena hanya ada di molekul non-polar, itu hanya memiliki gaya London saja. Sedangkan pada molekul polar bisa ada gaya London dan gaya dipol-dipol. Lalu ikatan hidrogen. Lalu atasnya adalah ikatan ion. Tentu kita tidak bahas ikatan ionnya karena sudah dibahas di video sebelumnya. Tapi kalau misalkan di sini, jadi ikatan logamnya tidak kita lihat karena ikatan logam itu benar-benar hanya di logam saja. Jadi kalau misalkan kita bandingkan kekuatannya, ini kenaikannya adalah dari gaya London, gaya dipol-dipol, ikatan hidrogen, lalu terakhir ikatan ion. Nah, ini untuk ikatan kimia. Pembahasannya selesai sampai di sini.
Seperti biasa, silahkan berikan like kalian jika kalian merasa menjadi lebih mengerti setelah menonton, subscribe untuk tahu update-update selanjutnya, dan berikan komentar kalian jika kalian merasa ada yang perlu ditambah atau ada yang perlu diperbaiki dari video ini. Terima kasih sudah menonton.